Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali bisa ketemu ya, walaupun lewat online. Tadi saya lihat mahasiswa yang ke Unikom sudah sangat banyak, sudah mulai ramai. Ya, dalam kuliah online hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana logika dan penyelesaian matematik dari sistem sinyal. Jadi nanti di sini kita akan pelajari bagaimana pola persamaan, pasti ada yang berulang dari persamaan, kemudian pola-pola dari logika dan gambar. Jadi mahasiswa di sini akan belajar melihat polanya bagaimana sih menyelesaikan persamaan, bukan menggunakan pemikiran matematis, tapi menggunakan pola. Jadi membaca gambar, membaca persamaan. Ilmu ini merupakan ilmu dasar dari teknik ya. Jadi kalau teknik itu kan sebetulnya pengenalan dari polanya, bisa pola dari simbol, gambar, kemudian pola dari matematika, itu ada polanya. Nah, kita akan lihat ini persamaan sinyal itu seperti apa ya. Oke. Saya sharingkan slide-nya supaya nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Bentar. Ini judul kita hari ini, yaitu kita akan melihat beberapa cara menghitung sinyal output. Ada 3 cara, tentunya tidak semua hari ini, saya bagi jadi sekitar 2 minggu. Cara yang pertama itu dengan karakteristik transfer. Ada juga yang menggunakan konvolusi dan juga fungsi transfer. Teorinya mungkin agak susah, matematikanya juga memang kalau bagi yang pertama kali belum pernah mengambil mata kuliah ini, mungkin agak berbeda. Tapi nanti kita akan lihat apa sih perbedaannya dan apa keunikannya. Yang belum sarapan, silakan nontonnya sambil sarapan. Kuliah ini santai saja ya. Oke. Ini adalah contoh cari output. Di dalam ilmu sistem pengukuran dan ilmu teknik, kadang-kadang output disebut dengan respon. Seperti itu. Kalau di sistem informasi, output itu sering disebut dengan derivable. Sama saja ya. Orang mengganti kata output dengan kata respon, karena digunakan sebagai alat ukur atau alat kontrol. Biasanya outputnya merupakan hasil dari sistem alat ukur atau sistem kontrol. Di sini kita lihat ada sinyal yang mungkin yang baru pertama kali kuliah, hari ini belum pernah mendengar kata step. Sinyal step itu melambangkan pengukuran secara real. Jadi mulainya dari detik T sama dengan 0. Maka disebut pengukuran secara real. Sinyal step merupakan sinyal konstan yang dilambangkan dengan huruf UT. UT berarti dia unit step. Di sini ada sinyal step dengan amplitudonya itu X0. Dia selalu konstan sampai T berhingga. Bukan sampai tak hingga, tapi T berhingga. Cara mengambilkan berhingganya itu garisnya kita tarik sampai di atas huruf T. Itu berarti garisnya sampai berhingga. Ini adalah sinyal step dengan amplitudo X0. Biasanya digunakan sebagai sinyal set point kalau dalam ilmu kontrol. Atau melambangkan suatu input yang konstan. Kemudian masuk ke satu sistem. Sistemnya itu akan dilambangkan dengan fungsi yang disebut dengan fungsi karakteristik. Atau dalam sistem pengukuran disebut dengan fungsi kalibrasi, kurva kalibrasi. Kita akan lihat sistemnya itu memiliki bentuk linear. Kalau kita lihat di sini, sebentar mungkin saya ganti kursornya supaya lebih kelihatan ya. Ganti kursornya pakai pointernya jadi laser. Oke, di sini ya. Ini kurvanya X terhadap T. Output juga Y terhadap T. Sedangkan sistem itu bukan terhadap waktu,
tapi output terhadap input. Kalau kita lihat di sini, X bagian yang vertikal ke atas, itu yang disebut dengan ordinat, sedangkan bagian horizontalnya adalah X, atau disebut dengan absis. Jadi, kalau pada sistem itu Y terhadap X. Jadi, fungsi YT terhadap XT. Ini disebut dengan fungsi kalibrasi, atau disebut dengan fungsi transfer atau karakteristik transfer, sama saja. Jadi inputnya itu memberikan persamaan garis lurus terhadap output, atau outputnya persamaannya KXT. K-nya adalah gradien. Kalau K-nya 1 berarti inputnya 4, maka outputnya 4, sama. Atau dengan bahasa sehari-hari, outputnya sama dengan input. Jelas ya? Jadi dalam mata kuliah ini saya sering menyebut bahasa sehari-hari, bukan bahasa matematik. Bahasa sinyalnya berupa persamaan matematik. Jadi YT sama dengan, K-nya sama dengan 1, berarti sama dengan XT. Kalau K-nya sama dengan 2, gradiennya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 2 kali input. Nilai ini hanya ada pada T lebih besar atau sama dengan 0. Jadi hanya pada pengukuran secara real. Bagian negatifnya tidak ada. Kalau secara matematik, sekali lagi bisa saja kita punya input negatif waktu ya. Jadi waktu negatif itu memiliki input, tetapi kalau pengukuran secara real, kita mulai dari detik yang ke-0. Dimulai dari persamaan step tadi ya. Step menyatakan itu sinyalnya sinyal real. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuk outputnya. Kita lihat di sini outputnya karena K-nya sama dengan 1, ya sama. Input sama dengan output. Bentuknya sama, outputnya juga bentuknya step. Atau responnya juga step. Ini biasa disebut dengan respon step. Karena inputnya step, ke outputnya disebut dengan respon step. Jelasnya seperti ini. Ini contoh yang paling sederhana ya. Jadi output sama dengan input karena sistemnya bentuknya linear. Sistem ini merupakan Half wave rectifier atau merupakan satu dioda. Jadi kalau suatu dioda dikasih inputnya konstan, maka hasilnya adalah konstan positif. Tapi kalau inputnya adalah negatif, maka hasilnya adalah 0. Kalau lihat di gambar ini yang disebut dengan tadi pengenalan pola gambar. Kalau inputnya adalah 0, maka outputnya 0. Kalau inputnya positif, hasilnya positif. Jadi semua sinyal negatif itu akan dieliminasi oleh Half wave rectifier. Jadi sistem ini merupakan sistem yang akan mengeliminasi sinyal input negatif. Jelasnya di sini, ini yang cara mencari output menggunakan gambar. Persamaannya tinggal masukkan saja, K sama dengan 1 ya. Oke, tampaknya ini tidak sukar, kita coba ke bentuk yang lain. Sebentar, gambarnya belum berubah. Sudah berubah gambarnya? Sudah ya, sudah berubah ya. Nah, sekarang kalau kemiringannya adalah 2 kalinya, berarti output sama dengan 2 kali dari input. Output sama persis dengan input. Tahu dari mana? Tahu dari gambar ini, dari fungsi transfer ini, atau karakteristik transfer. Jadi karakteristik transfer itu merupakan gambar dan persamaan. Ini merupakan karakteristik transfer. Di sini output sama dengan 2 kali input. Gambarnya maka akan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Naik 2 kalinya. Output jadi 2 kali semula. Oke, jelas sampai sini? Bisa mengikuti ya? Sampai sini mungkin tidak terlalu sukar ya. Gambarnya seperti ini ya. Ini adalah outputnya, jadi 2 kali. Jadi kita melihat sistem dalam bentuk model ya. Kita harus punya kemampuan mengenali model diagram blok, model kurva, model persamaan matematik. Matematikanya tidak sukar ya, tinggal masukkan K-nya sama dengan 2, jadi YT sama dengan 2XT. Atau sama dengan 2X0 UT yang tadi ya.
Oke, sekarang mungkin kita coba yang agak sukar. Nah, sekarang kita punya sinus. Sinusnya tidak memiliki bagian negatif. Caranya bagaimana? Kita tambahkan nilai yang sama dengan amplitudo. Seperti ini. Jadi sinusnya merupakan XT sama dengan A sin omega T, ini persamaan aslinya, ditambah dengan A. Jadi gambarnya tidak punya bagian negatif. Jadi terangkat ke atas, seperti ini. Jelas ya? Ini kita ukur pada T lebih besar sama dengan 0. Pengukuran secara real. Jadi tidak ada bagian negatif. Ingat ya, sinus itu kan seharusnya ada waktu negatif. Ada waktu negatif. Nah, jadi sinyal ini tidak punya input yang pada saat T negatif dan juga tidak punya amplitudo yang negatif. Jelas ya di sini amplitudo yang ke atas. Nah, waktu yang ke sebelah kiri tidak ada yang negatifnya. Masuk ke sistem linear berupa Hall wave rectifier. Kita akan tanyakan bagaimana bentuk dari outputnya, bentuknya sinus. Nah, cara menyelesaikannya kita lihat dari persamaan ini, YT karena K sama dengan 1, YT sama dengan XT karena K sama dengan 1. Atau bahasa sehari-harinya, output sama dengan input. Karena kan K-nya sama dengan 1, tidak ada penguatan. Output sama dengan input berarti outputnya bentuknya sama dengan input. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah sistem yang ideal. Biasanya kalau sistem yang real, kita butuh waktu buat proses. Jadi pasti di dalamnya ada komponen delay. Pasti munculnya tidak pada detik yang ke-0, tidak. Karena sistem kan butuhkan waktu buat memproses. Pasti mundur sedikit ke sebelah kanan. Ini karena kita anggap sistemnya hanya ada komponen Hall wave rectifier, jadi pada detik ke-0, input langsung muncul, tidak ada delay. Ini proses yang real ya, apa yang ideal. Kalau realnya biasanya kita butuh waktu untuk menghasilkan output, sistemnya akan butuh waktu. Oke, ini yang real, apa yang ideal. Ada yang mau tanya sampai sini? Sebentar, saya matikan dulu WhatsApp-nya ya. Bunyi terus. Nah, saya matikan dulu. Atau ada yang tanya lewat WhatsApp? Oh, ada yang tanya lewat WhatsApp. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Ya. Untuk mahasiswa yang sebetulnya SK1, kemudian kuliah di hari ini, tentunya tidak bisa absen ya. Absennya tetap itu harus kemarin. Karena absensi ini itu per hari ya, per tanggal. Ya, mahasiswa yang SK1, jika berencana ikuti kelas yang SK2, tetap absennya harus kemarin, nggak bisa hari ini ya. Ini per tanggal gitu. Berbeda. Atau mahasiswa yang SK2, kalau ikut di hari Senin, ya tetap harus absennya di hari Selasa, gitu ya. Itu menjawab pertanyaan dari WhatsApp. Oke, ada yang menanyakan sampai sini? Ini rasanya tidak suka dan cukup menarik ya. Ini saya menggambar ini sekitar 2 jam ya. Presentasinya cuma sekitar 30 detik. Oke. Sekarang kita lihat. Saya matikan dulu WhatsApp-nya. Supaya tidak bersuara. Oke. Nah, sekarang inputnya kita geser ke kiri. Ingat kalau gesernya ke kanan itu berarti minus. Kalau gesernya ke kiri berarti positif. Jadi input yang kita geser ke kiri itu persamaannya menjadi plus. Kita tambahkan 3/4 pi. Ini pergeseran waktu atau pergeseran fasa. Saya tambahkan di sini ya. Oke, sebentar. Jadi kita geser seperti ini. Kita tambahkan ke sebelah positif ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, bagaimana hasilnya? Kalau di sini tetap inputnya tidak ada yang negatif. Jadi tidak mengubah apa-apa sebetulnya, karena kan ini input negatif dijadikan 0. Di sini gambarnya tidak ada input negatif, hanya pergeseran waktu. Jadi hanya pergeseran waktu, berarti sistem akan menghasilkan sama saja selama inputnya tidak ada yang negatif.
Kalau ada input negatif, ini akan menjadikan hasilnya adalah 0. Y-nya sama dengan 0. Tapi karena inputnya tidak ada yang negatif, ya hasilnya sama saja ya. Dia akan ikut bergeser seperti inputnya. Jadi outputnya seperti ini. Oke, ada yang belum jelas sampai sini? Jadi walaupun inputnya kita geser, tapi karena tidak mengubah amplitudonya, tetap saja gambarnya sama. Akan berbeda kalau ada input yang negatif. Sekarang kita akan berikan contoh, inputnya kita turunkan ke bawah. Oke, silakan mungkin ada yang mau dicatat. Nih, saya mungkin terlalu cepat, ada yang mau tanyakan, saya cek dulu. Mungkin ada yang bertanya lewat, oh tidak ada ya, tidak ada yang bertanya. Oke, nah, sekarang kita angkat ke atas, atau kita turunkan supaya ada bagian negatifnya. Oh, sebentar. Yang negatifnya mana ya? Ini yang positif. Oh, sekarang saya pakai yang... Oh, ini. Ya. Ini adalah full wave rectifier ya. Full wave rectifier bentuknya seperti ini. Tapi sama karena kalau full rectifier itu semua bagian yang lihat dari gambar ini ya. Lihat dari gambar ini dulu, jangan lihat matematikanya dulu, lihat dari gambar ini. Semua input yang negatif dijadikan positif. Dengan nilai yang kalau K-nya sama dengan 1, berarti output sama dengan input. Tapi semua yang negatif jadikan positif. Gambar seperti ini tidak punya komponen input yang amplitudonya negatif. Memang dia punya waktu yang negatif ya, T yang negatif, tapi tidak punya output yang negatif, amplitudo yang negatif. Nah, kita lihat ini hasilnya sama saja ya. Seperti yang tadi, ini full wave rectifier atau jembatan dioda, jembatan Wheatstone. 4 dioda dirangkai jadi 1. Nah, hasilnya seperti ini. Jelas sampai sini? Ada yang belum jelas? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Dikasih lihat, buat lihat dulu sebentar. Kalau ada yang mau tanya ya. Jadi, pesan matematiknya kalau full rectifier itu nilai absolut. Jadi, output sama dengan gradien dikalikan input absolut. Berarti kalau input absolut, positif jadi tetap positif, negatif jadi positif. Ya. Di sama matematikanya kalau inputnya positif, hasilnya KXT. Kalau inputnya negatif, hasilnya min KXT. Di outputnya selalu positif. Oke, dari tadi kita belum punya input yang negatif ya. Saya mungkin gambaran jadi terakhir, mungkin ini input yang negatif ya. Nah, sekarang saya naikkan seperti tujuan tadi di awal, saya berikan input yang negatif. Ini inputnya memiliki bagian negatif. Jadi ini ada negatifnya, nah ini ada negatifnya. Jadi saya turunkan ke bawah atau nilai dari koordinatnya saya naikkan ke atas pada bagian negatif. Nah, karena ada input yang negatif, berarti diselesaikan untuk bagian gambar sebelah kiri. Input yang positif itu yang diselesaikan bagian sebelah kanan. Jadi sistem ini bercerita kalau ada input negatif, persamaannya garis yang ini ya. Kalau ada input positif, persamaannya garis yang ini. Dalam bahasa sehari-hari, full wave rectifier itu bercerita kalau ada input negatif, dijadikan positif. Bagaimana jadi positifnya tergantung gradien. Kalau gradiennya sama dengan 2, berarti outputnya 2 kali dari input. Kalau gradien sama dengan 3, berarti outputnya 3 kali dari input. Bentuk sama, karena kan garis ini berarti output mirip dengan output inputnya. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Ya, lihat ya.
Semua bagian negatif jadi positif, jadi naik ke atas. Semua bagian negatif jadi positif. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Outputnya menjadi positif semua. Oke, ya. Inilah contoh dari respons sistem elemental statik ya. Untuk sistem yang sebutnya full wave dan half wave rectifier. Kita sudah belajar dua, half wave dan full wave rectifier. Oke, silakan amati dulu ya di sini. Berarti ada kita mengenali pola gambar, apa arti makna gambar, ada kurva seperti ini yang disebut dengan fungsi transfer atau karakteristik transfer. Nah, seperti ini maknanya apa? Ya berarti output sama dengan input karena persamaannya garis lurus. Di sini juga output sama dengan input, tapi semua input negatif jadi positif. Nah, kita mempelajari gambar ini untuk mengerti kenapa keluarannya seperti ini. Jadi yang negatif jadi positif. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Bisa ngetik di kolom pertanyaan atau angkat tangan atau tanya langsung ya kalau tidak ada yang bertanya ya. Mungkin sampai sini masih belum terasa sukar ya. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan sebentar. Nah, ini merupakan bentuk fisik dari full wave rectifier yang disebut dengan jembatan dioda atau jembatan Wheatstone ya. Disebutnya full wave rectifier. Ini contoh dari charger atau dari trafo. Jadi sinyal analog yang berupa sinyal sinus dari pembangkit listrik alternating current atau AC itu dirubah bentuknya menjadi seperti ini, positif. Oleh kapasitor itu nilai penurunannya dibuat hampir tidak terlalu besar ya, jadi hampir menyerupai garis lurus. Ini ada kapasitor, jadi hasilnya nanti bisa menjadi suatu arus direct current atau arus DC. Inilah trafo atau charger dari ponsel kita ya, menggunakan bridge rectifier atau jembatan Wheatstone atau penyearah gelombang penuh ya. Kalau di beberapa buku menerjemahkan menjadi penyearah rectifier gelombang penuh. Ya. Itu bahasa Indonesianya. Nah, selain dari full wave dan half wave rectifier, masih banyak yang menjadi elementer statik. Ada yang disebut dengan soft limiter. Nah, mungkin ada yang lebih mudah memahami persamaan matematik, ada juga yang lebih memahami gambar. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang sukar memahami keduanya. Nah, setiap mahasiswa itu daya tangkapnya mungkin tidak sama. Yang sukar memahaminya kita pelajari pelan-pelan mana lebih mudah. Untuk cara membaca gambar ini adalah jika inputnya negatif, maka hasilnya konstan. Jadi dari negatif sampai dengan minus X0 negatif, itu hasilnya konstan minus Y0. Untuk minus X0 sampai dengan X0 positif, itu hasilnya merupakan bentuk dari sama seperti half wave rectifier. Bentuknya merupakan suatu persamaan garis lurus. Nah, minus X0 sampai Y0 biasanya dilambangkan dengan absolut dari X lebih kecil daripada X0. Ini artinya X-nya atau inputnya berada di antara minus X0 sampai dengan positif X0. Ini kalau di kalkulus dilambangkan dengan bentuk absolut. Jadi kata absolut lebih kecil daripada X0 artinya X-nya berada di antara minus dan positif X0. Itu ya. Persamaannya merupakan persamaan gradien dengan gradiennya diambil dari Y0 dibagi X0. Jadi Y0 dibagi X0 itu merupakan gradien. Nah, Y0 dan X0 ini merupakan parameter sistem. Jadi yang namanya gradien merupakan parameter sistem. Jadi X sendiri disebut dengan variabel. Jadi jangan sampai salah ya. Nilai konstan di dalam sistem itu disebut dengan parameter, sedangkan Y dengan X sendiri disebut dengan variabel. Itu perbedaan antara variabel sama parameter.
Selain soft limiter, ada hard limiter. Hard limiter itu tidak punya kemiringan. Ini merupakan bentuk ideal. Karena secara real susah membuat bentuk discontinue. Seperti saya jelaskan di minggu lalu, dari negatif ke positif ini sukar. Biasanya secara real yang ada itu soft limiter. Tetapi secara praktek, kita sering menganggap sama karena kan tidak ada hard limiter yang secara real. Kalau secara teori ada yang seperti ini, dari negatif langsung loncat, dia tidak punya kemiringan. Dia persamaannya sama dengan 0 untuk X sama dengan 0. Ini tadi half wave rectifier sudah kita bahas, kemudian ada full wave, ada juga komparator. Ini banyak digunakan, mempergunakan transistor atau menggunakan IC, op-amp, membuat komparator. Komparator itu outputnya akan muncul kalau inputnya sudah mencapai nilai tertentu. Jadi misalkan X0-nya 5 volt ya. Y0-nya itu adalah 7 volt. Kalau X0-nya nilai 5 volt sampai 6 volt, 7 volt terus sampai dengan berhingga, maka outputnya tetap konstan, menghasilkan nilai yang sama. Hasilnya tetap misalkan 7 volt. Ini merupakan komparator. Di komparator akan menghasilkan nilai output setelah inputnya mencapai nilai batas X0. Dan hasil outputnya selalu konstan. Ini komparator. Jadi kegunaannya adalah untuk menjaga supaya hasil outputnya ini konstan. Biasanya komparator itu menjadi input bagi sistem lain. Kita bentuk menjadi secara seri. Jadi untuk menjaga jangan sampai input dari suatu alat itu melebihi dari nilai maksimumnya atau nilai batasnya, kita pasang komparator. Jadi kalau kita takut terjadi tegangan yang berlebihan, nah kita pasang komparator supaya outputnya selalu konstan. Mau berapapun inputnya, outputnya konstan. Bisa digunakan sebagai pengaman. Ada juga bentuk yang tidak linear, yaitu square law rectifier. Bentuknya berupa parabola. Seperti ini. Persamaannya adalah seperti ini. Y0 dikalikan kuadrat dari X per X0. Square law itu artinya kuadrat. Square law rectifier. Ini elemen statik. Tentunya ada elemen dinamik. Nanti minggu depan kita belajar elemen dinamiknya. Contoh ini ya, contohnya. Kita akan lihat contohnya. Disuruh menggambar input kalau masuk ke rangkaian serial. Half wave rectifier, masuk lagi ke half wave rectifier. Bagaimana bentuk dari output. Yang kedua, pakai sinyal yang sama, masuk ke full wave rectifier, keluarannya masuk lagi ke sistem half wave rectifier. Biasanya kita pakai untuk bagian depan, biasanya yang paling sering itu adalah komparator. Untuk menjaga supaya sistem selalu menghasilkan output yang konstan kepada sistem-sistem kedua. Jadi kalau di sistem pengukuran, di pengaturan, biasanya yang pintu depannya atau sistem depannya itu adalah komparator. Menjaga supaya outputnya tetap konstan. Ini semua contoh saja bagaimana kalau bentuknya full wave, kemudian half wave rectifier. Kita lihat ya. Sinyal yang masuk berupa sinus. Nah, seperti sinus. Ingat sinus kalau masuk ke half wave tadi gambarnya seperti apa. Kalau masuk ke full wave bagaimana? Karena half wave itu hanya melewatkan gelombang positif sehingga disebut dengan half wave, maka yang muncul hanya gelombang positif. Kalau full wave melewatkan bagian yang positif maupun bagian yang negatif, sehingga disebutnya full wave rectifier. Atau penyearah gelombang penuh, penyearah setengah gelombang. Nah, kita lihat sama-sama, mungkin yang satu dulu ya, supaya gambarnya tidak penuh. Nah, ini hasil dari half wave. Dia hanya melewatkan setengah gelombang yang positif saja. Seperti ini, yang negatifnya tidak dilewatkan. Kemudian kalau masuk lagi ke half wave, ya sama saja bentuknya, karena hanya melewatkan bagian yang positif. Oke.
Jelas sampai sini? Nanti kalau slide ini dibagikan, lebih suka yang PowerPoint ada sedikit animasi atau yang PDF-nya? Ini membuat animasi kecilnya gampang ya, pakai PowerPoint tidak sukar. Sekarang yang full wave, sama sih bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat keluaran dari masing-masing sistem pertama itu bentuknya hanya bentuknya yang dilewatkannya berupa sinus, jadi keluarannya adalah dua-duanya muncul. Tidak hanya yang negatif, tapi komponen negatifnya itu akan dimunculkan berupa bentuk positif, seperti ini. Lewat halo wave rectifier, ya karena halo wave itu bentuknya sama ya. Nah, sama halo wave rectifier. Jadi seolah-olah fungsi halo wave rectifier di sini tidak ada fungsinya ya, karena hasil dari outputnya sama persis. Jadi fungsi halo wave itu apa ya? Tidak ada sebetulnya. Ini hanya contoh soal. Tidak ada. Hasilnya kan sama persis dengan sebelumnya. Tuh hasilnya seperti ini kalau saya simpulkan, nah bentuknya seperti ini. Jadi di sini fungsi halo wave itu tidak ada karena hasilnya sama dengan keluaran masing-masing. Ya cuma contoh soal aja lah seperti ini. Oke ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini contoh soal. Mungkin ini agak susah kalau kita masuk ke soft limiter. Soft limiter itu persamaannya seperti ini. Yang tadi ya, jika X-nya lebih besar dari pembatasnya itu 1, inputnya lebih besar daripada 1, maka outputnya sama dengan 2. Tapi kalau di antara minus 1 sampai 1, itu merupakan nilai dari kemiringan. Kemiringannya adalah gradiennya 2 dibagi 1. Ini persamaannya. Jika dia di bawah dari minus 1, maka hasilnya positif, yaitu menjadi negatifnya, minus 2 ya. 2. Nah, ini persamaannya. Nah, sekarang inputnya kita kasih pulsa kotak. Nah, ini yang susah itu bagaimana cara gambar. Lihat cara gambar pulsa kotak ya. Untuk kotak yang pertama, itu adalah amplitudenya 4. T-nya dimulai dari 0. Jadi, T saja. Durasinya 3. Berarti dituliskan 4 RT bagi 3. Lihat ya, cara gambarnya mungkin agak sukar bagi yang belum pernah belajar. Kemudian kotak yang kedua itu amplitudenya minus 4. Dimulainya dari 3, berarti T minus 3. Durasinya 3. Berarti persamaannya adalah T minus 3 karena mulai dari 3 dibagi 3. Oke. Ada yang belum jelas? Nah, kemudian yang kotak yang ketiga, itu mulainya dari amplitudenya 4. Mulai dari detik yang ke-6, berarti 4 RT kurang 6 bagi 3. Persamaan ini tidak bisa dimasukkan 4R masuk ke dalam T kurang 6, tidak bisa. Karena 4 ini melambangkan amplitudo, R itu berarti fungsi rektangular untuk bentuk pulsa kotak, dan kurung kurawal ini menyatakan domain waktu. Jangan sampai 4-nya masuk ke dalam, tidak boleh karena fungsinya beda-beda. Yang satu amplitudo, yang R nama sinyalnya, yang kurung kotak itu posisi di dalam kurva waktunya. Jelas ya? Saya sering sekali kalau lihat mahasiswa yang jarang kuliah itu jarang baca videonya, pada saat ujian itu nilainya dimasukkan. Tidak. Ini adalah persamaan sinyal. 4 buat amplitudo ini, R adalah bentuk dari nama sinyalnya, ini posisi di waktunya. Kita lihat bagaimana hasilnya, karena di sini tidak ada nilai amplitudo yang di bawah 1 dan lebih besar daripada min 1. Berarti tidak ada sinyal output yang di daerah sini. Tidak ada ya. Di sini semua amplitudonya 4, berarti dia ada di daerah sini. Atau minus 4, berarti cuma ada di daerah sini. Berarti persamaan untuk
kemiringan ini tidak ada. Tidak dipakai. Berbeda dengan input yang di bawah. Kalau yang di bawah itu ada 0,5. Berarti persamaannya ada di sini. Persamaan outputnya. Di sini ada 1, tepat di titik ini. Mungkin kita pakai yang 2, sama dengan 2. Ada juga yang 1,5. Berarti kita pakai yang positif. Jadi kalau di gambar yang di soal yang kedua, itu kita tidak mempergunakan persamaan untuk dari input negatif sampai dengan -1. Ini tidak kita pakai. Karena tidak ada input yang di sini. Tapi yang kita pakai hanya yang ini, yaitu untuk yang amplitudonya 0,5, dan yang sebelah sini untuk amplitudo input sama dengan 1 dan 1,5. Oke, lihat dulu. Pelan-pelan dulu. Ada yang belum jelas sampai sini? Jadi ulangi lagi ya. Kita simpulkan, kalau jangan dikerjakan dulu, tapi kita simpulkan dulu di sini bahwa untuk nomor A, itu yang kita pakai hanya bagian yang sebelah sini dan sebelah sini. Karena amplitudonya 4 dan -4. Untuk yang nomor B, itu yang kita pakai adalah bagian yang miring untuk amplitudo 0,5 dan bagian yang horizontal positif itu untuk amplitudo 1 dan 1,5. Di sini kalau kita tidak kasih nilai, ini berarti amplitudonya 1 dan 1,5. Kita harus bisa menggambar ini. Ini artinya pada saat T di detik yang ke-0, amplitudonya 2. Ini pada saat T sama dengan 2, durasinya 2. Ini pada saat detik yang keempat, durasinya 2. Oke, ada yang belum jelas di sini cerita ini? Nah, yang B-nya itu saya jadikan tugas. Yang A-nya sudah ada jawabannya. Kita lihat ini adalah bentuk dari sinyalnya. Ini adalah jawabannya. Jadi untuk amplitudo 4 hasilnya 2. 2 ya hasilnya. Untuk amplitudo -4 hasilnya -2. Kita lihat pola persamaan dan bagaimana pola menjawabnya. Dia cuma mencocokkan gambar input dengan gambar dari fungsi transfer. Untuk -4, berarti di daerah sini inputnya adalah -4. Mungkin di sini ya, ini -4. Nah, kalau kita petakan ke sini, outputnya adalah -2. Kalau untuk yang berikutnya, kotak berikutnya ini amplitudonya 4. Berarti dia di daerah sini 4 ya. 1, 2, 3, 4, maka outputnya adalah 2. Nah, inilah hasilnya. Bisa melihat? Jadi kalau inputnya 4, berarti kita pakai persamaan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 2. Inputnya -4, berarti mundur ya, -1, -2, -3, -4, ini adalah outputnya -2. Bagaimana kalau 0? Ya, 0 saja. Berbeda dengan yang di B-nya, karena B-nya itu ada 0,5, berarti di sini ya 0,5 kira-kira ya. Nah, ini kita harus menghitung menggunakan persamaan garis miring atau persamaan gradien. Berapa sih nilai outputnya kalau untuk persamaan yang kedua? Oke, yang keduanya saya jadikan PR. Dia kerjakan, yang nomor 2-nya sudah ada di Classroom Google untuk mengirimkannya ya lewat Classroom Google. Sudah saya kasih kolom assignment-nya buat mengirimkan yang B-nya. Cara mengerjakan yang B boleh pakai tulis tangan, kemudian difoto, dikirim. Jadi jangan repot-repot ya, pakai penggaris, dikirim. Atau kalau yang suka pakai gambar, boleh buatnya gambar seperti saya ini boleh. Silakan saja. Jadi nanti yang B, jawab. Gambar dulu inputnya, seperti apa sih gambar input seperti ini, kemudian berapa hasilnya. Berapa, ini bagus kalau dikasih titik-titik untuk menyatakan kapan perubahan dari input menghasilkan kapan perubahan dari output. Sekali lagi ini sistem yang ideal. Mengapa ideal? Karena kalau real biasanya sistemnya butuh delay untuk menghasilkan output dan bentuk seperti ini
input yang memiliki discontinue itu adalah bentuk secara ideal, secara teoritis. Jadi catat nanti yang B-nya jadikan latihan supaya tahu ya. Minggu depan saya bahas jawabannya. Cara mengerjakannya boleh pakai gambar, tulis tangan, nanti difoto, dikirim, jadi paling gampang ya. Atau ada yang mau berrepot-repot menggambarkan lagi dalam bentuk ini silakan. Saya gambarnya pakai PowerPoint ya. Ya kan. Yang mau ditanyakan seperti ini ya. Cara mengerjakannya jangan sekedar mengumpulkan tugas, tetapi mengerti ya. Jadi jangan asal pikir supaya jangan salah ya kirimkan, jangan. Usahakan kalau berdiskusi dengan teman harus mengerti. Jangan sampai tidak mengerti. Karena nilai dari tugas ini kecil tidak besar ya. Tujuannya hanya buat mengerti, bukan buat mencari nilai. Nilainya saya berikan di Classroom Google cuma 3%, jadi kecil. Tapi usahakan buat mengerti. Nah, kalau kita tulis persamaannya, outputnya itu adalah ini ya. 2 amplitudonya, R merupakan fungsi pusat kotak, dimulai pada T sama dengan 0, jadi T kurang 0, nggak usah ditulis. Durasinya 3. Yang kedua, ini minus 2. Fungsinya pusat kotak, R, mulainya dari 3, berarti T minus 3, berarti mulai dari titik 3. Durasinya 6 kurang 3, 3 ya. Jelas sampai sini, cara melihat membuat persamaannya. Coba berapa yang kotak yang ketiga, berapa nih persamaannya nih? Kotak ketiga berapa nih? Amplitudonya 2, berarti 2 ya. Fungsinya kotak R. Mulai dari 6, jadi berapa? Durasinya 9 kurang 6, 3. Durasi itu berarti lebar. Lebar dari pulsa kotak. Ya, ini hasilnya. 2, berarti amplitudo 2, R. Ini fungsi sinyal. T kurang 6, karena mulai dari titik yang ke-6, durasinya 9 kurang 6, 3. Ini adalah persamaan dari output. Jadi bisa saja soal di ujian itu tuliskan, gambarkan input, gambarkan output, tuliskan persamaan output. Ya. Mudah, jadi membuat soalnya tidak sukar. Ada sistem inputnya seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini kerjakan sendiri. Boleh kerja bersama-sama, belajar bersama, silakan, tapi kumpulkannya sendiri-sendiri. Usahakan supaya mengerti, karena kita nanti akan masuk ke soal yang lebih sukar. Kalau tidak mengerti di sini, nanti berat. Oke. Saya lanjut. Coba lihat dulu sebentar lah. Lihat dulu sebentar ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Elisa mau bertanya langsung saja. Izin bertanya. Iya, silakan. Kenapa outputnya jadi 2? Oh, output jadi 2. Ya, lihat dari gambar ini. Jadi berapapun inputnya, kalau dia ada di daerah lebih besar daripada 1, itu outputnya konstan, 2. Jadi kalau amplitudonya misalkan 10, tetap amplitudonya, outputnya tetap 2. Gitu ya. Ada di gambar ini. Bahkan kalau inputnya 100 pun, outputnya tetap 2. Karena dia ada di daerah yang sebelah sini. Gitu ya. Itu yang disebut dengan soft limiter. Kata limiter berarti pembatas. Berarti, maaf Pak, berarti kita mengacunya pada grafik yang pertama, Pak? Ya, betul. Ada mahasiswa yang lebih mudah membaca grafik, ada yang lebih mudah membaca persamaan. Tapi banyak juga mahasiswa yang susah membaca grafik dan membaca persamaan, itu banyak juga. Bagi yang bisa membaca persamaan dari gambar ini lebih mudah. Itu ya. Tetap kebalikannya kalau negatif. Jadi kalau saya punya misalkan ini minus 100, inputnya memiliki amplitudo minus 100. Tetap saja keluarannya minus 2. Di limit, dibatasi. Gitu ya. Tetapi berbeda kalau
inputnya berada di kemiringan ini, yaitu di antara -1 sampai 1. Maka dia mengikuti aturan persamaan garis miring. Tuh. Ada lagi yang mau tanya? Coba. Ada yang belum jelas? Cukup jelas? Baik Pak, terima kasih. Iya. Jadi mengapa disebut soft limiter? Berarti dia pembatas yang memiliki daerah kemiringan. Soft ya, tidak langsung mendadak. Kalau hard limiter, kemiringan ini tidak ada. Hard limiter langsung di atas nilai 0, ini di atas menuju positif pakai yang kanan, menuju negatif pakai yang persamaan sebelah kiri. Gitu ya. Iya. Jadi nama-nama ini diberikan ada artinya. Jadi yang full wave berarti melewatkan gelombang positif dan negatif, menjadikan semuanya positif. Half wave hanya positif saja, maka sebutnya half wave rectifier. Soft limiter ya, komparator berarti membandingkan apakah nilainya sudah mencapai nilai tertentu. Kalau inputnya sudah mencapai nilai tertentu, maka hasilnya konstan ya. Itu kalau komparator. Ya sampai sini ya. Nah ini keunikan dari soft limiter. Kira-kira apa kegunaannya? Apa kegunaannya ya? Sama seperti komparator ya, itu menjaga supaya outputnya itu jangan melampaui nilai tertentu ya. Jadi kalau di sini tujuannya supaya kalau ada nilai positif, outputnya tidak melebihi nilai 2. Jadi kalau kita masukkan 100 mV, tetap keluarannya misalkan 2. Kalau op-amp itu bisa menaikkan, misalkan masuknya 100 mili, keluarannya 2 volt. Ya, bisa saja kalau op-amp bisa menaikkan dari order mili ke volt. Tapi dia menjaga supaya outputnya konstan, tidak melebihi nilai tertentu. Limit, kata limit berarti membatasi ya, ada batasan gitu ya. Ada lagi yang belum jelas ya? Jadi yang suka persamaan, silakan. Tapi ada baiknya kita mempelajari jangan dari persamaannya, tapi dari gambar ya. Dari gambar ini lebih banyak membantu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, izin bertanya kan itu Iya, di situ Pak. ada 2R T/3 ya Pak. 2R. Tiganya 2R T/3. Ya. Pertiganya itu apa ya Pak? Ya, ini jangan dibaca dibagi 3 ya, jangan. Kolom yang di atas berarti dia mulai dari detik yang ke-0. Biasanya harusnya ditulis T kurang 0. Nah, 3 itu adalah durasi. Jadi persamaan ini 2 buat amplitudo, R buat fungsi. Nah, di sini untuk posisi, karena dia mulai dari detik yang ke-0, ini harusnya T kurang 0. Nah, 0-nya tidak ditulis. Jadi T. Yang dibagi 3. Nah, 3 itu berarti durasi. 3 dikurangi 0, durasinya 3. Gitu ya. Jadi cara membacanya berbeda logikanya dengan matematika biasa dibagi. Bolehkah kalau yang ini saya tulis menjadi sepertiga T dikurangi 1, ini saya bisa bagi dengan 3 ya? Boleh saja. Gitu. Kalau yang sudah mahir, biasanya menulisnya di sini sepertiga T dikurangi 1. Karena dibagi 3. Boleh saja yang sudah mahir. Tapi karena masih pemula, kita nyatakan dalam bentuk seperti teorinya. Jadi kalau T kurang 3, berarti dia mulai dari detik yang ketiga. Nah, bagian bawahnya melambangkan durasi, yaitu 6 kurang 3. Kita sampai sini. Nah, khusus yang ke-0, tidak ditulis 0-nya, cuma T saja gitu ya. Tidak T kurang 0, jadi T saja. Sama seperti kalau amplitudo 1, ini jarang ditulis satunya. R saja, berarti ini amplitudonya 1 ya. R saja gitu. Seperti ini T kurang 2, berarti dia mulai pada detik yang ke-0, durasinya 2. Oke, bagaimana Fakri, jelas sampai situ? Baik Pak, jelas Pak. Terima Jadi kasih. logika persamaan sinyal itu ada aturan mainnya ya, ada aturannya. Yang mana amplitudo, yang mana posisi, yang mana durasi gitu ya. Jangan sampai nanti angka 2-nya masuk ke dalam jadi 2T/3, jangan, salah. Karena 2 itu nggak boleh masuk ke komponen posisi, 2 itu adalah amplitudo gitu ya. Atau R-nya hilang, ini menjadi 2T/3, R-nya hilang, salah juga. Kalau ini menjadi 2T/3, R-nya hilang, ya nggak ada artinya, karena R ini menyatakan pulsa kotak. R singkatan dari rectangular pulse atau pulsa kotak. Ya. Gitu.
Nah, sampai sini ya. Jadi bentuknya cuma stop sampai di sini. Tidak ada persamaan realnya, tidak ada. Jadi persamaan sinyal di dalam teori sistem dan sinyal, hasilnya ya sudah stop sampai di sini. Nggak perlu lagi, tidak bisa lagi malah dilakukan penyederhanaan. Sudah, ini bentuk yang paling sederhana. Gitu ya. Saya selama mengajar mata kuliah ini masih aja mahasiswa suka aja pada saat UTS itu hasilnya jadi sama dengan 2 dikurangi 2 tambah 2 sama dengan 2. Salah, nggak bisa. Harus persamaannya persamaan sinyal, bukan persamaan bilangan real. Ini persamaan sinyal. Kita sampai sini ya. Bagi yang belum terbiasa, ya ulangi lagi video saya ya. Ini adalah persamaan sinyal. Matematikanya seperti apa, ada aturan yang harus diikuti. Oke, saya kasih lagi contoh supaya lebih jelas ya. Nah, ini contohnya adalah komparator. Komparator biasa digunakan buat menjaga supaya outputnya selalu konstan jika inputnya sudah melebihi nilai tertentu. Di cara baca gambar ini, jika inputnya sudah di atas 4 atau sama dengan 4, maka outputnya akan memberikan nilai 2. Tapi kalau inputnya belum sampai 4, dia akan menghasilkan nilai 0. Komparator biasa digunakan buat menjaga supaya nilai yang masuk ke sistem yang kedua tidak melebihi nilai yang input yang ditentukan gitu ya. Oke, kita lihat di sini komparator inputnya kita pilih sinus. Posisi input sama dengan 4 itu kira-kira ada di sini. Nah, seperti ini. Berarti di antara 0 sampai 1 itu tidak akan direspon oleh komparator ya, karena inputnya kan belum di atas 4. Sekali lagi saya ulangi lagi. Di antara detik 0 sampai 1 itu tidak direspon. Ingat kata respon berarti output ya. Kenapa kata direspon berarti itu adalah output. Tidak akan direspon oleh sistem karena dia belum sampai 4. Tapi di antara 1 sampai detik yang ke-7 ini akan direspon karena nilainya 4 dengan maksimum 6. Tuh ya. Di antara detik ke-7 sampai ke-17 ini setengah periode tidak akan direspon karena inputnya di bawah 4. Ingat ya, yang ini kurva input terhadap waktu. Ini adalah kurva output terhadap input. Sama di antara detik 17 sampai ke 23 ini direspon karena inputnya ada di atas 4. Kebalikannya tidak direspon lagi. Jelas sampai sini? Komparator gimana fungsinya? Nah, kalau sudah mahir, sudah mengerti, baru kita nanti lihat persamaannya ya. Ini saya ceritakan secara bahasa sehari-hari. Jadi baru berarti kalau sudah bernilai di atas 4 gitu ya. Nah, bagaimana cara gambarnya? Nah, ini saya gambar ini sama, ini sekitar sejam gambar seperti ini ya. Karena saya pakai gambar pakai PowerPoint itu lumayan, kalau pakai Corel gampang, kalau pakai PowerPoint membuat garis ini agak lama. Oke, tapi presentasinya mungkin cuma sekitar 30 detik ya, nggak apa-apa lah. Menggambarnya cukup menarik bagi yang suka ya, gambar pakai PowerPoint itu menyenangkan juga ya. Itu memberikan satu refreshing ya dan kesabaran menggambarnya. Kemudian membuat animasinya itu merupakan satu kesenangan. Jadi membuat kuliah ini cukup menyenangkan ya. Saya sampai lupa waktu membuat presentasi satu slide ini. Ya, seperti ini. Coba lihat kenapa gambarnya bisa begini ya. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa gambar outputnya seperti ini ya? Ada yang bisa menjelaskan? Coba. Fakri bisa menjelaskan? Kenapa outputnya jadi kotak ya? Bisa menjelaskan tadi? Kenapa bisa jadi kotak ya? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kotak? Mungkin Pak karena si outputnya si responnya itu di limit di 2. Iya, gitu ya. Betul, di 2 ya. Jadi karena berapapun nilai inputnya, maka hasilnya terbatas atau di limit hanya sampai 2.
Itulah fungsi komparator. Jadi bisa ya mengerti bagaimana teori sinyal dan sistem. Kita biasanya membatasi komparator ya supaya membatasi, melimit supaya tetap 2 ya. Kenapa jadi kotak? Ya karena ini kan bentuknya secara teori. Detik sekian langsung discontinue di sini ya. Garis-garis ini saya sebut dengan discontinue. Karena nilai dari amplitudo 0 loncat ke 2. Ini discontinue. Sekali lagi ini kan hanya teori. Secara real pasti ada kemiringan, butuh waktu untuk loncat dari 0 sampai 2. Karena ini ilmu teori ya jadi garis, kemudian ini 2 sampai sini karena dia di bawah 4, 0. Ini inputnya di atas 4, jadi lagi kotak. Ini sampai sini inputnya di bawah 4, jadi lagi 0 gitu ya. Sebetulnya sinyal yang 0 ini kan sebetulnya ada, tapi tidak digambar sinyal yang 0 ini. Beberapa buku tetap menggambar garis merah di antara 7 sampai 17. Supaya orang tahu bahwa ini adalah nilai sinyal 0. Sini. Kalau di teori teknik elektro, garis 0 itu digambar. Jadi merahnya dari 7 sampai 17 merah, berarti ada garis sinyal 0. Kalau kita di sistem komputer nggak perlu sinyal 0, artinya tidak ada di sini ya. Tidak ada nilai. Kan bukan bilangan biner, nggak perlu kita gambar garisnya gitu ya. Kalau biner kita gambar. Gitu. Ya sampai sini ya. Nah sebelum saya tutup, saya mau masuk ke slide pertama. Tadi ada yang terloncat. Saya pindah ke slide. Mana pindah ke slide ya? Last view. Nah, saya tadi belum cerita di awal. Nah ini ya. Ini rupanya tadi agak terloncat ya. Nah ini saya belum terloncat. Jadi untuk mencari output itu caranya macam-macam ya. Kalau sistemnya berupa elemen statik atau elemen dinamik, kita bisa menyelesaikan dengan bersama matematik sesuai interval di mana posisinya ya. Kalau berupa elemen dinamik, suatu elemen dinamik adalah integral dan delay, kita mengerjakan berdasarkan bersama matematik. Ini nanti minggu depan kita coba bagaimana menyelesaikan matematika sinyal. Integral berarti pakai persamaan integral. Nah, untuk teori sistem, integralnya tidak dari minus tak hingga, tapi dari 0 sampai T. Mengapa 0 sampai T? Ya karena pengukuran secara real. Itu tuh dari detik yang ke 0 sampai detik yang ke T. Kita tidak mengenali detik minus, tidak mengenali. Untuk delay, ini aturannya kalau digeser ke sebelah kanan berarti minus, geser ke sebelah kiri berarti positif, kebalikannya. Jadi kalau xt minus 4 berarti terdelay selama 4 satuan waktu, atau sinyal outputnya berbeda 4 detik dibandingkan dengan input. Nah, biasanya bila sistem real itu ada delay-nya, pasti butuh waktu buat memproses satu input ya. Kemudian kalau bentuknya ada karakteristik transfer, kita selesaikan dengan konvolusi. Ini mungkin 2 minggu berikutnya kita belajar konvolusi. Konvolusi ini paling ramai kalau kita belajar konvolusi diskrit sebetulnya untuk filter. Filter 2 dimensi, filter 1 dimensi, filter dalam bentuk gambar, filter dalam bentuk sinyal digital. Nah, tapi untuk masuk ke sinyal diskrit kita belajar dulu bentuk karakteristik transfer dalam bentuk kontinu. Nanti ada konvolusi diskrit, ada konvolusi kontinu. Nah, untuk konvolusi batasan integralnya minus tak hingga sampai tak hingga. Bentuknya variabelnya diganti. Jadi variabelnya bukan terhadap waktu, tetapi terhadap d omega. D lambda, pada d lambda ya. Nanti kita akan pelajari seperti ini. Kemudian ada juga fungsi transfer frekuensi. Bentuknya Hj omega. Cara menyelesaikannya mencari nilai gain. Nilai gain ini adalah nilai dari sistem yang berubah terhadap frekuensi. Jadi sistem itu kalau dikasih frekuensinya berbeda, maka dia mempunyai pola output yang berbeda. Sama seperti manusia kalau mahasiswa mengerjakannya dengan frekuensi perulangannya berbeda, misalkan ada yang belajar setiap hari, ada yang belajar 1 kali 1 minggu, itu frekuensinya berbeda-beda, maka outputnya berbeda. Itu seperti itu. Suara juga sama, suara itu ada frekuensi berbeda-beda, ada sistem yang bisa
menghasilkan respon untuk suara yang tinggi, ada yang tidak bisa menghasilkan respon untuk suara yang rendah, itu karena sifat dari gen dan fasa. Ini kita akan belajar kalau bentuk sistemnya seperti ini. Jadi dalam teori sistem dan sinyal itu sistem dimodelkan dengan berbagai bentuk. Ada yang pada domainnya elemen statik, elemen dinamik, ada yang karakteristik transfer. Ini orang matematik yang senang di sini, tapi kita biasanya kalau di sistem pengaturan pakainya Hj omega atau Hs dalam bentuk transformasi Laplace. Transformasi Laplace syaratnya sistemnya tidak memiliki efek simpan, yaitu pada detik yang ke-0 dia bernilai 0, nggak boleh ada nilainya. Bahkan pada saat dia bergerak, kecepatannya harus pelan-pelan. Jadi turunannya sama dengan 0. Ini bahasa sehari-harinya ya. Jadi syaratnya Laplace dapat dijadikan persamaan Laplace jika pada detik yang ke-0 inputnya 0. Dan pergerakan dari 0 menuju input yang berikutnya itu pelan, jadi 0. Ya, tidak cepat. Nanti dalam domain waktu kita bisa melakukan transfer balik Laplace. Nah ini, jadi kita nanti di teori sistem akan mempelajari 5 bentuk dari sistem. Jatuhnya bisa secara serial, secara paralel, atau dalam istilah pengukuran secara kasket ya. Kasket itu berarti serial. Atau bentuk umpan balik, gitu ya. Oke, mungkin ini penutupnya hari ini. Ada yang saya stop dulu sharingnya. Saya kembali. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita sudah kuliah berapa nih? 1,5 jam ya kuliahnya. Jadi PR yang tadi kerjakannya kirim lewat Classroom Google ya. Jangan lupa. Nah, cara ngerjakan PR-nya kerjakan sekarang. Sekarang yang mana yang sudah mengerti, nanti setelah hari-hari pengumpulan cek lagi. Jadi S1 itu harus punya kemampuan cek and recheck. Kerjakan dulu, mungkin sebagian mengertinya dulu, walaupun belum ditulis persamanya, coba kerjakan, kita baca, kita imajinasikan bagaimana jawabannya. Nanti kita buat sketsanya, kira-kira jawabannya bagaimana. Nanti secara detail kerjakan lagi pada hari-hari pengumpulan. Jadi jangan pada hari H-nya baru mengerjakan atau semalam sebelum dikerjakan, jangan. Nanti kita tidak punya konsep untuk merancang sistem. Karena sistem komputer itu kemampuannya harus bisa merancang ya. Jadi cara menjawab juga sama. Kita jawab dengan garis besar, nanti detailnya di hari H-nya kita buat detailnya. Gitu ya. Ini membantu cara berpikir. Bagi di sini yang belum terbiasa, yang namanya orang teknik itu kalau bekerja minimal 2 kali. Pertama garis besar, yang kedua detail. Bahkan ada yang sampai lebih. Jadi pertama mengerjakan secara umum, kemudian sedikit lebih detail sampai baru detail. Bahkan ada yang 4 kali mendetailkan sampai 4 kali. Gitu ya. Jadi cara mengerjakan. Mungkin pada detik yang ketiga itu check and recheck dengan teman-temannya. Apa jawabannya sama atau tidak sama. Jadi pada H-1 baru kita menyimpulkan jawabannya harus seperti apa. Jadi saya kurang suka kalau mengerjakannya kebut semalam karena proses analisis, proses diskusi, proses check-nya itu tidak terbangun. Mulai dari sekarang kalau belajar atau mengerjakan soal itu harus bertahap. Belajar secara umum, garis besar, jangan langsung detail, jangan. Kerja secara umum, mengerti dengan pemahaman sendiri, diskusikan dengan teman apakah pemahaman kita benar, kemudian kita baru mendetailkan dan menyimpulkan. Itu belajar menjadi lebih indah, karena kita tidak buru-buru. Saya tutup dengan sering sekali kita kalau bermain catur, itu saat lawan kita berjalan, kita langsung lawan, jangan. Kita analisis dulu, kalau kita ke sana, bagaimana nanti lawan bergerak, bagaimana setelah kita analisis, kita simpulkan. Nah, itu cara menjawab seperti itu ya. Jadi kita punya keindahan dari menjawab itu ada diskusi dengan teman, mengecek teori, mengecek analisis, baru kita menjawab. Nilai mungkin salah, tapi prosesnya jangan sampai hilang. Jadi walaupun kita ini secara online, tetap prosesnya itu ada. Itu ya. Baca, cek teorinya, cek dengan teman, baru detail. Nah, konsep itu akan dipakai seumur hidup kalau kita bekerja di bidang teknik.
Ini adalah teori, nah tetapi secara real itu akan dipakai ya. Oke. Kalau tidak ada, kita tampilkan dulu wajah on cam ya. Saya mau capture. Kita hari ini ada berapa? Wah, banyak juga hari ini ya, 36 orang. Wah, rekor ini banyak sekali. Baguslah semua sudah hadir. Saya di Google Meet-nya itu grid-nya hilang ya. Kenapa extension grid-nya ini? Jadi saya coba. Ya, jadi nggak bisa muncul semua. Kalau pakai fungsi extension, saya bisa tampilkan semua grid-nya ini. Grid-nya harus berbayar, aplikasi. Oke, silakan tampilkan saja kita siapa saja yang kena foto lah. Tidak mungkin tidak semua. Saya tampilkan di sini sampai dengan 36. Maksimum size-nya oke. 49 oke ya. Saya tampilkan dalam bentuk full size. Ya oke, kita menghitung ya, lihat kameranya. 1. Oh, ada yang baru muncul. Sebentar, ulangi. Ada yang baru muncul. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa absen online dibuka sampai jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat-sehat selalu ya. Silakan meninggalkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.